Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama gue Haifa Salwa. Gue merupakan ex-Paragon sebagai Emina Cosmetic Brand Building Intern kategori dekoratif. Sebelumnya gue minta maaf banget karena udah 3 bulan gak upload video apapun di YouTube ini. Sekarang itu lagi innya tentang MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat. Jadi, karena gue ada pengalaman di MSIB batch ketiga dan juga pernah magang di Paragon dari bulan November 2022 sampai bulan Juli 2023, gue akan sharing ke kalian gimana sih prosesnya gue bisa magang di Paragon, the biggest FMCG beauty in Indonesia yang punya 14 brand. Ada Putri, Wardah, Makeover, Insta Perfect, Kristalur, Emina, Kaf, Wonderly, Beyondly, Labor, Biodev, Taffy, Art Love Life, OMG. Okay, without any further ado, just keep on watching. So, gue akan jelasin behind the story-nya dulu ya. Back to 9 Mei 2021, gue lagi scrolling Instagram dan gue lihat temen gue lagi upload video tentang pendaftaran untuk menjadi Emina Girl Gang Ambassador. Jadi, Emina Girl Gang Ambassador atau EGGA itu adalah beauty community dari brand Emina Cosmetic. Terus waktu gue buka persyaratannya, ternyata harus punya minimal 2000 followers di Instagram atau 500 followers di TikTok. Terus itu tuh gue liatnya di tanggal terakhir pendaftaran. Jadi karena gue belum punya followers banyak itu, gue akhirnya inisiatif untuk membuat konten follow for follow di TikTok. Karena gue tahu kalau di TikTok itu lebih cepet FYP dan alhamdulillah netizen TikTok itu baik-baik banget. Dalam 1 jam followers gue yang dari 300 jadi 500 plus gitu. Gue mau bilang makasih banget buat temen-temen yang nonton, yang bantu juga pada saat itu. Tanpa kalian mungkin gue nggak akan ada di titik ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, gue lolos menjadi Emina Girl Gang Ambassador area Banten. Di sana gue cuma ada 5 orang aja perwakilan EGGA Banten, dan di sana tuh gue juga ngerasa insecure karena temen-temen gue tuh kayak definisi selebgram yang cantik terus famous banget gitu loh, followersnya tuh kayak banyak banget. Walaupun gue insecure, gue tuh selalu mencoba menunjukkan keseriusan gue dan tanggung jawab gue dengan mengerjakan 100% tugas, ikut ke event-eventnya Emina sampai gue ketemu sama mentor gue atau user gue. Jadi karena gue itu masuk ke area Banten, itu kan lumayan deket sama pusat ya. Gue tuh dapat invitation buat datang ke event yang ada di pusat. Akhirnya gue nekat dari rumah gue di Tangerang Selatan, terus eventnya ada di Jakarta Barat. Gue jadi kenal sama miss-miss yang ada dari pusatnya. Jadi kalau di Emina itu kita manggilnya tuh miss ke orang-orang yang emang responsibel buat Emina Girl Gang Ambassador. Ya namanya juga event pasti seru banget, kayak foto-foto, follow-followan Instagram, tag-tagkan, repost-repostan. Jadi itu menurut gue kayak engagement dan juga relationship. Kita move sampai ke November 2022, itu user gue tiba-tiba nge-broadcast di grup kalau misalkan ada internship opportunity for EGGA only. Tanpa pikir panjang, langsung gue daftar dan gue ngirimin CV gue melalui email ke usernya. Beberapa hari kemudian, usernya itu ngechat gue di WhatsApp untuk nge-scheduling jadwal interview. Akhirnya gue interview sama 2 user dari tim brand Emina Cosmetic. Sebelum interview, gue tuh kayak nyiapin Google Docs gitu untuk latihan interview, kayak misalkan introducing ourselves, strength and weakness, dan juga job desk di Emina sebagai brand building. Interview pun berlangsung dan usernya itu nanya kurang lebih mirip-mirip sama pertanyaan yang udah gue siapin. Pak, clothing brand apa sih yang menurut kamu suit sama Emina Cosmetic? Pak, mau bawa innovation apa sih ke Emina? Gimana sih kamu manage antara waktu kamu kuliah sama magang? Gue jawab seautentik mungkin dan juga tetap profesional. Alhamdulillah karena interviewnya juga pakai bahasa Indonesia dan kebetulan interviewnya tuh off cam plus kayak cuma 30 menit. Jadi gue nggak gugup-gugup banget dan gak lama dari itu gue diumumin bahwa gue lolos. Yang pertama, network is net worth. Gue percaya banget sama quotes itu karena kalau misalkan gue nggak ikut event dari pusat, mungkin gue nggak bisa sedekat itu sama user gue, karena user itu biasanya memilih bukan karena kita itu bagus atau kita itu sempurna, tapi karena ada faktor kedekatan personal antara user dan juga kandidat internnya guys.
Tips kedua, striving for excellence. Jadi coba deh kalian tunjukin antusias kalian sama responsibel yang dikasih. Mungkin aja kalau misalkan dulu gue nggak ngerjain 100% tugas yang dikasih sama EGGA, gue nggak akan bisa di tahap ini. Jadi karena gue udah menunjukkan keseriusan gue, tanggung jawab gue, alhamdulillah gue dipercaya untuk magang di Paragon. Oh iya, dengan kalian nunjukin antusias kalian juga, itu tuh pasti kayak bakal jadi magnet hal-hal baik di hidup kalian. Oh ya guys, di sini juga gue mau ngasih tahu benefit intern di Paragon. Jadi yang pertama, lo tuh dapat kayak uang saku. Ini yang reguler ya, 150.000 per hari. Terus nanti kayak misalkan lo ada kerja di hari weekend, itu juga lo pasti bakal dapat uang saku juga dengan nominal yang sama. Kayak ada event, transport, sama makan tuh pasti di-provide dari kantor. Terus juga sistem kerja itu gue hybrid, jadi misalkan minggu pertama gue online, minggu keduanya gue offline. Menurut gue ketika hybrid itu perfect banget, karena kalau full online itu kan gak seru karena gak engage, tapi kalau full offline tuh kayak capek banget kan, harus commuting, apalagi kan rumah gue di Tangsel dan head office-nya kan di Jakarta Selatan yang deket banget sama Jakarta Barat. Jadi kayak ketika hybrid tuh sangat-sangat bersyukur, apalagi gue juga masih mahasiswa kan, dapet lanyard tuh, bagus banget kan lanyardnya. Karena Emina nih sering banget bikin activation, itu gue ketemu sama key opinion leader yang kayak keren, kayak Kak Tutorial Hidup, Kak Clarissa, Kak Sandra Lubis, Kak Fadil JD. Pokoknya banyak banget. Jujur gue kayak nggak bisa menyebutkan semuanya karena sebanyak itu. Terus juga pastinya nambah dong relasi gue, kayak gue ketemu sama head of marketing, terus CEO dari Paragon, terus kayak ketika ada event kan sering datengin orang-orang penting dari Rans, dari TikTok, pokoknya relasinya tuh dijamin, kayak pasti bakal nambah banget kalau misalkan emang lo mau bersosialisasi juga gitu, karena lo bisa ketemu sama orang-orang di balik layar Emina. Paragon adalah perusahaan yang sangat memanusiakan pegawainya, even to yang full time, even to yang intern. Gue sangat merasa dihargain banget gitu loh kontribusi gue. Terus gue juga dapat sertifikat. Pertama dari Vinetti_Elliot. Hai kak, aku Vinetti, aku mau tanya. Dari komen kakak di postingan TikTok EGGA, katanya kakak masuk internship di Paragon karena EGGA. Nah itu caranya gimana? Soalnya tahun ini aku juga ikut EGGA Champion, terus aku lagi kuliah semester 5 dan aku mau cari nih magang. Kira-kira di Paragon ada nggak sih yang buka untuk sosial media? Makasih. Oke, hai Vinetti, jadi gue jelasin dulu kalau di Paragon itu sebenarnya buka 2 jalur untuk internship. Yang pertama ada Paragon Internship Program by Kampus Merdeka, dan yang kedua ada internship reguler. Nah ini tuh biasanya dibuka by Instagram @Paragon atau Instagram dari brand-brand Paragon itu sendiri. Kalau gue kan itu termasuknya yang kedua kan, yang reguler. Nah itu informasinya gue dapat dari usernya langsung. Posisi yang dibuka tuh sebenarnya banyak banget, ada dari marketing, HR, finance, dan kebanyakan sebenarnya berdasarkan yang gue lihat itu tuh marketing dibuka. Dan marketing itu kan banyak banget nih fungsionalnya, ada yang brand, public relations, digital transformation atau social media itu sendiri, ada yang media. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan user aja. Nah itu lo sering-sering aja sih buka Instagram @Paragon atau Instagram atau TikTok dari sosial media brand yang lo incer. Kedua, ini dari Nazel, banyak banget pertanyaannya. Yang pertama, berkas pendukung apa aja sih yang dimasukin kayak sertif dan lain-lain. Oke, karena kemarin gue tuh di Paragon lewat reguler, gue tuh cuman ngirimin CV ATS aja. Tapi karena gue pernah MSIB batch ketiga juga, gue tuh masukin berkas pendukung kayak sertifikat prestasi, sertifikat lomba, sertifikat public speaker. Pertanyaan kedua, semester berapa pas magang? Nah, kalau misalkan magang di Paragonnya sendiri itu waktu gue semester 6. Cuma gue tuh dari semester 2 udah pernah magang di startup, terus kayak semester 3 gue magang di Produktif Kuy, semester 4 gue enggak, semester 5 gue magang di Kompas, semester 6 magang di Paragon, semester 7 gue magang di Hanasui. Nah, gue tuh sebenarnya diwajibin magang cuma sekali aja sama kampus. Jadi yang gue masukin ke kampus itu yang gue magang di MSIB Kompas Gramedia, karena emang itu kan dari kampus Merdeka juga, jadi kayak udah align gitu. Seleksinya apa aja dan kira-kira tips and triknya buat lolos seleksi itu, atau ada sumber buat belajar sebelum tes. Dan seleksinya itu normalnya ada administratif, tes, HR,
interview sama user interview baru pengumuman. Nah, tapi karena gue ini bisa dibilang privilege ya, jadi kayak langsung user direct, itu gue cuma ada administratif sama langsung user interview. Tipsnya itu ya lo latihan aja pakai referensi question yang ada di LinkedIn, itu banyak banget. Terus kayak lo bisa tulis yang ada di LinkedIn itu, nanti kayak gue capture aja di sini teng gitu kan. Nanti lo tulis jawabannya pakai versi lo, dan saran gue pakai bahasa Inggris aja sih, kayak biar ngelatih gitu loh. Karena menurut gue bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang emang pasti penting banget di work field. Terus juga perbanyak relation sih, karena biasanya kalau kita nggak ada kenalan sama sekali itu pasti bakal susah. Ini bukan orang dalam ya, cuma ini kayak lebih ke relations, professional networking, itu penting banget buat kalian maksimalin. Pertanyaan keempat, pas magang udah banyak pengalaman di CV ya? Alhamdulillah gue tuh emang udah banyak pengalaman, kayak gue pernah nge-freelance di Unilever, terus juga di Danone, di Paragon juga sebagai GGA, terus juga kayak pernah nge-ISEC juga. Tapi sebenarnya tuh pengalaman nggak selalu menjamin lo pasti keterima gitu loh. Yang penting gimana nanti ketika lo lulus administrasi, lo interview, lo tuh bisa public speaking, gak gugup, pede kayak gitu. Karena gue juga banyak banget kayak ketolak magang karena gue gugup waktu interview. Apalagi kalau interview pakai bahasa Inggris, aduh meninggoy gue. Pertanyaan kelima, ada bahasa Inggris nggak seleksi dari awal sampai akhir. Nah, kalau kemarin gue nggak ada, full pakai bahasa Indonesia. Coba saran gue lagi dan lagi, lo harus banget belajar bahasa Inggris karena itu adalah international language yang penting banget. Itu kayak common language yang lo harus emang paham gitu, karena sepenting itu di work field. Gue aja sekarang lagi trying untuk mastering atau nge-fluent English skill gue, karena emang penting banget guys. Pertanyaan terakhir dari Nazel, kalau boleh tahu interview gimana sih kak? Nah, kalau tadi kan udah gue jelasin ya, cuman tips dari gue lagi nih, lo bisa cari referensi interview sebanyak-banyaknya dari LinkedIn, atau kalau misalkan mau lebih spesifik lagi, lo bisa pakai ChatGPT, Google Bard, atau you.com. Itu tuh pasti detail banget dan lo bisa practice, lo bisa latihan dulu sebelum lo mau interview session. Dan gue juga biasa pakai itu dan ngebantu banget. Mungkin segini aja guys video dari gue. Semoga video gue bisa membantu kalian juga buat ngerasain apa yang gue rasain. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Okay, I'll see you later guys.